Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobby Lukman, pedagang rupa-rupa dari Sikucur, Pariaman. Nah, Pariaman itu Laweh. Ya. Nah, saya saat ini berada di gedung DPR RI, Gedung Nusantara 1, ruang kerjanya anggota DPR RI Dapil Sumbar 1, Bapak Andre Rosiade, Ketua DPD Partai Gerindra dan anggota DPR RI Dapil Sumbar 1. Saya bersama dengan Yogi Ramon Setiawan. Ini orangnya. Kalau dilihat gagah, tapi sudah punya bini. Ini udah agak kurang nih. Ini agak kurang. Siapalah di belakang itu? Nah, Pak Yogi ini dulu di Sawah Lunto. Dia pemain band, aktivis sosial media, dan punya beberapa konten, beberapa provider konten yang cukup menarik. Yogi punya apa? Akun TikTok ya? Apa namanya? Bukan Pak Dewan. Catat tuh, bukan Pak Dewan. Nah, Bukan di sini Pak saya Dewan. tuliskan nanti di sini, bukan Pak Dewan, Bukan akun Pak Dewan. TikToknya ya. Ya. Nah, kontennya udah berapa yang ditayangkan sekarang? Berapa VT yang udah tampil? Wah. Udah 100 lebih mungkin, Bang. Viewernya udah sampai 1 juta ya. Kalau Ada yang sampai view-nya- 2 juta kalau nggak salah ya. Oh, ada yang 9 juta, Bang. Mati Den. 8 9 juta, juta ya, 8 juta, 9 juta. Jadi menarik ini Gi gitu kan. Yogi dari Sawah Lunto merantau ke Jakarta. Membawa keluarga kan Gi? Bawa keluarga. Beda dengan saya. Oh, Yogi beda. ini membawa keluarga, dibawanya anak bininya ke Jakarta. Saya enggak, saya tinggal di rumah di kampung. Ya. Nah, Gi, sebagaimana orang Minang merantau, dia itu kan ada yang bisa langsung tune in dengan rantau, ada yang mengalami semacam culture shock di rantau itu. Kaget dia ke rantau Betul itu. sekali, Bang. Terbelalak matanya melihat Jakarta ini, Betul, Bang. rumah-rumah besar, Allahu Rabbi besarnya, gedung-gedung tinggi, berkilau-kilau lampunya tiap malam. Nah, gimana Yogi pertama kali merantau, berpindah ya dari kampung halaman, dari Sawah Lunto ke Jakarta? Apa yang pertama kali Yogi rasakan ketika memasuki kota Jakarta sebagai pekerja di Jakarta? Gimana Gi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Dursana BLP, Bobby Lukman Piliang. Nah, Yang jangan LBP, BLP. Jangan LBP. Salah Yang nanti. paling pertama, Bang, yang culture shock di Jakarta itu sarapan, Bang. Sarapan di sini tuh pakai nasi uduk. Mati Den. Nggak ada lontong do ya. Tak ada lontong. Tak ada lontong, nasi uduk. Nasi uduk, telur ceplok, lagi tempe orek, lagi bakwan lah. Bihun lagi. Ah, kasih bihun dah. Itu udah sarapan, Bang, sama orang sini, Bang. Iya, iya, iya. Kalau awak di Padang itu yang Lontong kayak gitu paku. tuh, ya, awak suruh buat nasi uduk tuh kebanyakan malam, Bang, kalau di Padang, Bang. Di Sawalunto. Malam. Nah, Bukan pagi ya? bukan. Bukan sarapan ya? Kayak kita di Jakarta bukan ya? Jadi di Siko sarapan tuh lah barek sekali, Bang. Nyagi kerajo Langsung barek. makan berat ya? Langsung makan berat. Khusus awak tuh langsung sama kerajo tuh. Wow. Ah, itu hal yang paling pertama tak kaji awak tibur Jakarta, Bang. Nah, sudah tuh mungkin etos kerja. Oh, Beda, iya, Bang. iya, Kalau awak ngobrol sama orang Jakarta tuh di bedan sama awak ngobrol sama orang kampung emang Jawa, Bang. Orang Siko tuh penganannya tuh piti, setari kerajo, setari. Nah, untuk soal liburannya baik kalau deknya, Bang. Ada lo harinya deknya gitu. Ya, 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 ya. Nah, kalau awak di Siko, kalau di kampung itu tuh hari Senin tuh awak kerajo, bisa awak libur hari Senin tuh, Bang. Ah, gimana maksudnya itu? Nah, awak kerja dari pagi sampai sore. Ya, Jam 12 istirahat. ya. Dari jam 12 sampai setengah 2 itu udah bisa liburan kita, Bang. Maroko lah ya, Maroko. Mangopi. Bisa ke objek wisata, Bang. Oh, iya, 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 iya. Apalagi iya. sampai awak tuh di Sawalunto itu Banyak sekali objek wisata. Jadi Banyak ya. Ini saya tambahkan sedikit dulu, saya potong Gi. Sawah Lunto itu adalah sebuah kota yang punya banyak objek wisata heritage ya. heritage. Ada bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda, bahkan stasiun keretanya aja terkenal itu. Bahkan kereta uap itu sekarang. Nah, lanjut Gi. Ya. Nah, itulah, Bang. Jadi perbedaan di rantau sama di kampung itu memang jauh berbeda, Bang. Jauh Dari berbeda, segi ya. bangunan berbeda, dari budaya berbeda, dari ya macam-macam lah, Wak. Bertetangga beda. Kalau di kampung itu banyak basa-basi, di Siko mah siapa lo siapa gue. Ya, kan. ya, 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 ya.
Terus dari ya itulah bang, kira-kira bang. Gini, Yogi tadi bilang suatu soal makanan, saya kira sama lah semua orang. Saya juga merantau ke Jakarta itu dulu 2003 saya berangkat dari Padang itu ke Jakarta. Pusing juga, kamu ada kadang cari lontong, koma, paniang dan aja. Nah akhirnya saya terbiasa juga dengan makan, ya Yogi bilang tadi ada nasi uduk, ada dengan tempe orek dan semacam. Nah bicara kita soal etos, soal budaya kerja ya Gi. Budaya kerja orang Sumatera Barat itu kan dalam tanda kutip orang yang bekerja, ya kan gitu. Merantau itu kan mereka bekerja. Merantau itu dalam pandangan saya, dalam pikiran saya tidak hanya sekedar mencari pekerjaan, tapi juga untuk merubah nasib gitu kan. Makanya orang merantau. Bang, kalau orang Minang itu merantau bukan sekedar bekerja. Yang paling penting tuh penghasilan, mencari duit, mencari penghasilan, mencari pitih. Mau kerja atau enggak, yang penting dia dapat duit. Pokok ada pitih. Pokok ada pitih. Nah, gimana Yogi menyiasati budaya bekerja selama ini? Yogi kan sebelum ke Jakarta kan bekerja juga ya, di Spahulunto bekerja. Banyak lah pekerjaan Yogi, bikin konten, bikin ngeband dan semacam, yang band profesional kan, ini kan Kuali itu ya, band profesional ya. Sering tampil di beberapa panggung-panggung dan kegiatan-kegiatan. Gimana Yogi kemudian menyiasati perubahan budaya itu sehingga kemudian akhirnya bisa tune in seperti hari ini di Jakarta. Yogi ini kan kalau saya lihat sudah bisa menjadi anak Jakarta ini, enggak lagi anak sawah lunto kan gitu. Jadi sudah bisa mengikuti bangun pagi jam berapa, terus kemudian mengikuti budaya kerja Jakarta, akrab dengan kemacetan, dengan polusi, dan gimana Yogi menyatakan gitu? Yang paling penting itu bang, di bumi dipijak, di sini langit dijunjung. Jadi kalau kita udah sampai di rantau, kita harus cari kawan orang-orang rantau. Jadi otomatis etos kerja kita pasti ngikuti orang-orang yang ada di sini. Masuk ke habitnya itu ya. Masuk ke habitnya. Tapi kalau kita tetap bergaul dengan orang-orang, ya katakanlah sama-sama orang awak juga Bali ya. Ya pasti etos kerja awak ya akan mode-mode itu aja. Gitu. Iya, enggak berangsur ya. Begitu-gitu aja terus. Kita paling pertama tuh kita harus cari orang-orang di sekitar kita atau teman kerja kita kantor. Kalau bisa di luar circle awak, sebagai orang betul, awak betul, gitu. betul. Ya awak setidaknya awak bisa belajar, Giko ya orang Jakarta kok ya. Minimal awak tahulah inyo jago jambara, inyo makan siang inyo jambara, inyo cara menghadapi orang-orang baru gitu kan. Itu yang harus awak pelajari dari orang-orang sekolah. Yogi menjadi tenaga ahli melekat pada Andre Rosiade. Saya sebut melekat. Jadi begini teman-teman. Tenaga ahli Pak Andre Rosiade itu banyak. Saya termasuk salah satu dulu. Ini dulu sebelum kejadian peristiwa yang memalukan itulah gitu kan. Tapi sekarang kan jadi koleganya. Sekarang saya jadi kolega Andre. Memang benar juga kata Andre. Tuan cak bakawan soalnya bang. Nah, Yogi menjadi TA Andre Rosiade yang melekat gitu. Andre ini kan super sibuk ini. Dari pagi subuh sampai tengah malam ada dia. Itu aja isi TV Andre ini sekarang pusing juga saya. Jadi gimana Andre ini cara menengahin dia? Jangan ke TV Andre. Itu saya sih TV kok pandang lo den. Kerja aja terus. Kerja aja terus. Siang malam terima tamu, suak kidam ko belakang itu dia kerja Andre kok. Pandang den nanti. Nah, jadi gimana Yogi menyesuaikan diri dengan ritme Andre yang super cepat, super sibuk dan tidak berhenti berkegiatan ini Andre itu kan jalannya cepat, kencang jalannya itu kan. Kalau kita ikuti Andre itu setengah berlari kita mengikuti Andre itu Gi. Gimana Yogi dari lingkungan kampung, lingkungan sawah lunto yang kerja. Yogi bilang tadi kerja tuh kalau di Padang itu dari Senin sampai Jumat bisa kita liburnya tiap hari. Bisa. Gimana Yogi bisa liburan mensiasat, mengikuti, mematchingkan diri. Ini bahasa Inggris kita sedikit mematchingkan diri dengan cara kerja Andre yang sangat cepat dan sibuk seperti itu. Dan mungkin kita bilang bahwa Andre itu bangun paginya jam 3 pagi, tidurnya nanti jam 2 malam. Gimana Yogi bisa menyiasat itu? Ini mungkin tips untuk teman-teman juga ya, agar mungkin tidak akan menjadi TA-nya Andre, tapi bekerja dengan orang-orang yang seperti itu cara kerjanya, pola kerjanya. Yang kerjanya agak berlebih daripada orang normal. Kan? Nah, jauh sekali kan gitu kan. Kalau saya bang, kalau ngikutin Bang Andre itu, dia kan umur Bang Andre itu kalau nggak salah udah 40 berapa gitu. Dia 2 tahun di bawah saya. 3 tahun di bawah saya. Dia 76, Andre 79. Saya berarti Andre itu 44 lah. Nah, yang motivasi awak itu Bang.
Inyose dengan umur 40-an masih bisa nyo Sakancang tuh lari ya. satset ya. Awak harus bisa bang gitu. Ya, ya, ya. Jadi yang paling pertama motivasi awak itulah karena masa sih Bang Andre sih umur segitu Alah bisa, segitu masa awak harus kalah? sakancang tuh lari ya. Masa awak mudo kalah itu. Paling mungkin beda Bang motivasi. Memotivasi diri ya, memotivasi diri ya, itu betul. Bedanya memang mungkin vitamin beliau lebih Ya, dari ya. awak, pendapatan beliau lebih dari awak, Betul, jadi betul, motivasinya lebih tinggi. Betul. Nah awak motivasi awak paling yo itu tadi dengan menjalani ini bisa kayak gitu, awak otomatis harus bisa kayak gitu walaupun yang awak dapatkan tidak sebanyak yang ingin awak dapatkan. Tapi awak yakin satu saat Beko awak dengan mengikuti gaya kerjanya, awak pasti akan bisa seperti Bang Andre Jo. Artinya Yogi memotivasi diri dulu dari awal ya. Yes, harus Memotivasi diri dulu dari awal gitu. Ini penting teman-teman, para pemirsa dan penonton sekalian, memotivasi diri ini penting. Ada orang kadang-kadang seperti saya ya. Saya itu kan pernah juga menjadi TA-nya Andre hampir setahun, lebih setahun dari bulan Oktober sampai bulan Desember ya, setahun lebih lah ya gitu. Guru saya ini, Bang Bobi ini. Mengikuti Andre itu ya patah tulang saya. Itu dari pagi bangun pagi jam 3 jam 4 pagi wak ke bandara bang, wak besok pulang ke Padang je. Sampai tengah malam aka adalah gaek. Kan gitu. Tapi harus saya ikuti itu. Sehingga kemudian kadang keteteran juga. Nah, jadi ini menarik Yogi tadi bilang memotivasi dulu untuk bahwa Andre aja yang segitu 44 umurnya hari ini sesat-set itu dia bekerja berlari. Ya. Masa saya yang lebih muda enggak? Iya, secara fisik pasti kita jauh lebih unggul dari dia. Betul. Walaupun vitaminnya rancak, Ya. ya kan? Itu soal kedua lah ya, Soal bahwa dia kedua punya lah, punya fooding, punya asupan-asupan gizi yang berbeda dengan kita, itu lain lah. Nah, Yogi dengan Andre ini kan sudah dari tahun 2020 ya Gi, kalau nggak salah ya Gi ya? Yes, 2020. Juli dulu kalau nggak salah. Ya, betul sekali. Juli setelah kita COVID kalau nggak salah Yogi. Zaman COVID. Zaman COVID ya gitu. Nah, latar belakang pendidikan apa ini Gi? Pendidikan awak SMA, Bang. SMA ya gitu. Lo sempat daftar kuliah tapi nggak jadi lo dah. Iya enggak masalah tuh Gi. Banyak orang enggak kuliah karena jodohnya gitu kan kita. Tapi kini awak sedang kuliah, Bang. Amin. Di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, di swasta di Jakarta. Udah semester? Semester sampai lah ya gitu kan. sampai pelimo gitu. Berarti 2 semester lagi selesai tuh. Yes. Amin, mudah-mudahan jadi sarjana lagi gitu. Nah, jadi gini, ada lagi yang mau saya tanya nih, pengalaman. Kita kan berbagi pengalaman aja ya gitu. Yogi ini tadi berkegiatan dengan Andre dari subuh sampai ke subuh gitu kan. Lalu kemudian bagaimana menurut Andre Yogi ini? Yogi Andre ini. Orangnya kita sama-sama tahu lah Andre ini orang yang dibalik Andre yang satset tang ngomong sekeras itu kawanku Paibo lagi. Iya, betul. Paibo bana sangat Paibo gitu. Kalau lihat orang apa gitu, saya kan pernah lihat juga, Yogi mungkin pernah saksikan waktu itu. Dia membantu orang, dia orang yang sangat ringan tangannya membantu orang. Gimana? Itu kalau versi saya. Kalau Yogi gimana tentang Andre ini? Apa opini pribadi Yogi tentang Andre itu? Ya itu Bang Andre itu nggak bisa awak judge dari cover. Nah, memang awak cek di medianya kare gitu kan. Jadi awak dulu pernah Bang ngadu ke Bang Andre ko. Bang, waktu itu awak minta Bang Andre ko jadi saksi nikah adik awak. Ya. Kan? Tapi memang Bang Andre ko awalnya kalau awak ngecek itu memang tentang dulu. Misalnya awak ngecek bawa kok Den. awak ngecek kan nyo tentangnya dulu. Ya. Di challenge dulu kita ya. Wah, nggak bisa katanya kan. Begitu langsung gitunya. Cuman setelah awak keluar kan. Jadi awak ngecek, Bang, abang Nio nak jadi saksi nikah dia awak Bang di Solo Bang. Kebetulan waktu itu kami memang ada reses, Sumbar. ada kegiatan ya. Tapi di tanggal nikah adik awak tuh Bang Andre lah posisinya lagi di Jakarta. Jadi minta tambahan hari dong. Ya. Gitu kan. Dia extend lah sehari gitu ya. Langsung ngomong, wah bisa Bang, carilah orang lain, memang harus abang gitu segala macam kan. Ya, Oke lah Bang. Dengan gayanya lah ya. Awak tuh nak nyelom jawab kan. Iyalah Bang, kasih ya Bang. Kedua Pak. Siap tuh hitungan 10 detik, 15 detik mungkin tak kanan. Balik apa ngana? Balik apa ngana? Bunyi bel kan ting dong. Gigi masuk dalam. Bilo nikahnya tanggal segitu Bang. Iyalah, bila Bang jadi saksi nikah, ayo. Berarti kan sebenarnya Bang Andre tuh di hatinya tuh kadang
berbeda sama di mulut ya bang. Dia ini Metallica tapi nyanyinya Rinto dia. Ini tuh mungkin terpikir, yo nak mangga lu dia nggak bisa, padahal sehari ya orang lain sih bisa dan jadi saksi yang lain. Masa untuk betul. adik staff bos orang nggak bisa, mungkin gitu jadi pikirannya kan. Nah itulah bang Andre itu bang orangnya. Yang lain apa lagi? Yang lain apa? Itu kan dari sisi dia sangat peduli ya, sangat humanis dengan orang gitu kan. Walaupun kemudian dalam tampilannya ya Yogi bilang tadi di awal, don't judge a book by the cover kan. Yes, Jadi Andre yang kita lihat di TV, di dalam forum-forum berdebat, berkomentar seperti itu, tapi hatinya tidak seperti itu. Hal lain apa? Dia, kalau saya sendiri punya pengalaman pribadi ya, Gi. Andre itu pemaaf. Pemaaf ya, betul. Dia itu marahnya seketika itu melatui gitu kan, meledak-ledak, tapi sudah Tuhan yang salah gitu. Nggak ada Andre itu kemudian mendendam-dendam, nggak kadang sapo sampai mati doang. Nggak ada itu. Andre itu nggak seperti itu. Kalau saya itu. Kalau Yogi apa yang lain selain yang tadi kita bicarakan? Gitu? Bang Andre itu kalau ngajak awak misalnya keluar kota atau keluar negeri, awak nggak pernah lalu di hotel yang berbeda sebenarnya bang. Ya, selalu sama dengan dia. Dengan pesawat pun sama dengan dia. Betul, harga kamar pun beda-beda tipis lah ya, wajar kalau lah, ya wajar lah pengen connecting door mungkin buat betul. kan. Kalau dia di suite, kita di deluxe lah ya gitu kan. Iya, nggak ada ceritanya kita tidur di hotel murah beberapa kilometer dari, nggak ada cerita. Andre tidur di hotel mewah, nggak ada itu. Sekalipun itu driver, saya saksinya itu. Sekalipun driver itu pasti sama dia. Itu saya saksi itu, Ndi. Makan pun apa yang dia makan kita pasti makan itu. Gitu. Apalagi betul. kalau dia beli sesuatu, misalnya beli oleh-oleh nih buat istri, buat anaknya, kita beli juga bang oleh-oleh yang sama dengan budget yang sama. Nah itulah bang Andre itu, dia nggak ada itu betul. Saya ingat dulu Andre itu dilantik jadi anggota DPR 1 Oktober 2019. Bulan November itu setelah selesai pelantikan presiden dan semacam, Andre itu berangkat umroh dengan istrinya. Seruangan ini dibelikan baju apa namanya itu? Bukan baju koko, baju gamis ini. Baju gamis. Semua dibelikan. Sampai saya pikir ngapain saya pakai baju gamis? Andre kok untuk nak tahu aja dia nak suka baju gamis gitu. Jadi balian. Akhirnya saya pakai juga baju gamis itu. Dan baju gamis itu mereknya, kelasnya, kualitasnya sama dengan yang dia pakai. Ya betul. Sama dengan dia pakai. Saya jadi berpikir gini. Mangalah si Andre kembalian yang baju sama ama, kau cak piti saja kadang lain jangan. Tapi itulah Andre. Itulah Andre itu. Kalau soal piti itu acok sama itu bang. Bang Andre kau nyobain hotel mahal. Padahal tidur cuman paling 3 jam. Lalu saya agis lah piti. Awak beko kau lalu saya dia teoto atau cari hotel. Ya. Rumah dusan nak kau lalu ya. Cuman itunya yang nak nyo pengen ya gaya-gaya sosialis lah, pengen sama rata gitu kan, sama rasa gitu kan. Lalu Yogi ini kan sering merekam aktivitas Andre. Yes. Jadi Yogi ini teman-teman pemirsa, dia staf ahli melekat Andre, tenaga ahli melekat Andre yang salah satu tugasnya itu adalah mendokumentasikan, meng-create video-video atau foto-foto yang lalu kemudian ditampilkan di sosial media Andre. Kalau teman-teman lihat ada sosial medianya Andre itu, Instagramnya itu ala Rabi, nado lawannya ledo. Setiap hari itu ada aja video tentang Andre kok. Mulai dari debat bacakak di TV sampai dia mengantar anaknya main bola tiap minggu pagi itu deh. Itu menarik bagi saya itu. Dia family man juga ternyata orang ini. Family man juga gitu. Dan dia menggendong anaknya. Nah, Yogi ini kan orang kan selalu mengantarkan proposal pada Andre ini. Setiap dia reses itu, yang namanya Reza Ikhwan itu, teman kita yang koordinator TA-nya Andre itu, sakardus membawa proposal kok balik ke Jakarta gitu kan. Banyak gitu kan kita. Dan tidak ada yang tidak selesai sama Andre itu. Itu saya perhatikan itu. Walaupun telat dah sekian bulan, tapi selalu dibantu, selalu dicarikan. Walaupun tuh nilainya kadang-kadang ya 20 juta, 50 juta. Tapi tidak ada yang terlewat. Nah, Yogi kan berpengalaman juga mengikuti Andre dalam sidang-sidang DPR, rapat-rapat di komisi, lalu kemudian pertemuan-pertemuan di luar, katakan kita. Apa yang kesan Yogi terhadap Andre ini? Seaspiratif apa dia? Bang Andre itu bang, kalau lagi RDP, rapat sama menteri atau rapat sama dirut. Menteri itu dilawannya tuh Gi? Menteri dilawan sama dia, tapi memang dia
ngelawan pas di saat itu aja bang. Tapi setelah itu mereka damai. Iya, iya, iya. Mereka damai. Nah, Dia menjalankan tugasnya dengan baik ya. Bang Andre itu bang, kalau nyoba ngecek, kalau dia ngomong lagi rapat tuh rata-rata tuh semua pada diam bang. Karena dia memang mendominasi, dia ngomongnya keras. Kalau anggota lain kan ada yang ngomongnya pelan-pelan ya maaf aja. kayak baca apa yang bapak lakukan ini. Nah kalau Kayak baca teks gitu ya. kayak baca teks, jadi orang banyak yang ngobrol kalau dia lagi ngomong. Nah bedanya kalau Bang Andre kalau dia udah ngomong orang tuh diam bang, diam. Tapi Mendengarkan ya. mendengarkan. Jadi dia tuh memang ngomongnya nada keras, orang mendengarkan. Ya paling nanti Bang Andre bikin lelucon lah sekali-sekali. Ya, ya. Ada jok-joknya Ada yang jok-joknya. kemudian mencairkan suasana. Betul. Tapi pada intinya kalau Bang Andre itu lagi ngomong di rapat-rapat, saya lihat tuh rata-rata kebanyakan diam. Ya ikut nyimak lah apa yang disampaikan Bang Andre itu betul. Oke. Ya menarik. Kemarin memang beberapa kali video yang Yogi buat saya lihat di Instagramnya Andre, di YouTube juga ya, di akun TikToknya Yogi juga bukan Pak Dewan itu. Iya. Kan seberapa kali saya saksikan Andre itu sampai menggini-gini tangan kan. Wah, Pak Menteri ini semacam. Pukul meja bang. Sampai ada satu orang menteri kemudian yang waktu itu kemudian menjawab langsung, nggak bandu-andu, ada dijawab langsung pernyataan Andre itu di sidang itu. Jadi menarik memang teman-teman kita melihat Andre ini bahwa dia menyampaikan apa yang terasa ya gitu kan. Apa yang terasa memang, tanpa dia simpan-simpan, tanpa dia merasa terbebani dengan itu. Memang definisi wakil rakyat yang sebenar-benar wakil rakyat itu Bang Andre lah bang. Itu dia memang bekerja dia. Jadi Sumbar beruntung punya Bang Andre bang. Kalau Bang Andre nggak dipilih sama orang Sumbar periode mati Sumbar kubu. Agak rugi bang. Rugi dan itu. Ya. Agak rugi. Pusing kita kalau nggak ada Andre ini. Beruntung kita ada Bang. Jadi gini, di teman-teman wartawan ya, di kalangan teman-teman wartawan, aktivis media lah ya, para pekerja media. Andre ini kan tidak hanya sekedar narasumber yang layak diberitakan ya. Dia juga media darling gitu kan. Media darling. Dia teman-teman suka dengan dia itu. Artis politik. Artis politik dia benar artis politik dia. Dan perhatiannya pada wartawan pun luar biasa juga. Betul. Ketika baru-baru jadi anggota DPR dulu ada teman-teman sekitar 20 atau berapa orang datang ke DPR ini, ngontak saya. Kami ini mau temu Andre Bob. Saya pikir sebanyak kok baru caru kok. Terus saya bilang kan Pak Andre, karena dia waktu itu atasan saya bilang Pak Andre, ada teman-teman wartawan mau ketemu, mau silaturahmi dengan Pak Andre. Tapi banyak sebenarnya. Berapa orang bang? 20 orang. Andre langsung bilang gini, cari tempat makan, kumpulan di sini, ajak traktir kawan-kawan makan. Jangan di ruangku di mana. Itu wartawan Sumbar. Wartawan dari Sumbar. Nah menarik itu. Dan ada beberapa aspirasi kawan-kawan itu disampaikan ke Andre soal Sumatera Barat, soal Kota Padang ya, soal banyak sekali waktu itu, dan alhamdulillah beberapa kemudian dipenuhi sama Andre ya. Tidak semua memang, karena memang menjadi kewenangan itu kewenangan di daerah lah. Itu kan nggak mungkin saya cawe-cawe juga di situ. Ada. Istilahnya itu bukan ranahnya Bang Andre. Bukan ranahnya Andre, karena selagi dia juga yang bisa beliau akomodir, akan diakomodir, akan dia follow up kan gitu. Nah, itu kemudian. Nah, kembali ke Yogi sendiri gitu. Tadi kita bicara soal tidak mengalami culture shock ya, soal makanan aja kan gitu. Dari biasa makan lontong katupe dan tanggule paku, tibo nasi uduk, laut tetelo lidah. Bang, yang jadi pertanyaan Bang. Huruf E di Jakarta tuh ada 2 Bang. Ada E, ada E. Ya. Nah, menteng, kenapa harus menteng? Kenapa nggak menteng? Tebet, kenapa harus tebet? Kenapa tidak tebet? Kenapa nggak tebet jadi Tibet kan? Iya, betul. Karena itu, lidah bang. Itu Gi. Oh, soal lidah. Lidah. Saya pertama kali ke Jakarta. Apa yang membuat dia sehingga dia bisa diatur seolah-olah menteng itu harus menteng, nggak boleh menteng. Padahal dia E ya. Padahal dia sama-sama E, Bang. Kenapa E-nya menteng? Ya benar. Kenapa E-nya menteng itu hidup, tapi E-nya tebet, tebet. Tebet. Nah, itu tuh Bang. Itu tak tepek jawab itu lagi. Alat tuh sebab itu. Itulah Bang. Itu harus terpecahkan sampai gini Bang. Linda gara-gara nasi uduk kok. Dia bisa jadi. Nah, kita balik ke Yogi lagi ya. Itu kan Yogi mengikuti Andre, sempat mengalami culture, mengalami
food shock lah ya, katanya Food shock, kaget culture dengan shock. makanan, culture shock, dengan budaya kerja orang Jakarta yang cepat, kemacetan dan segala macam. Pagi pulang malam Pagi-pagi ya kan. Kalau pulang dulu waktu malam. di kampung tuh siang tuh bisa ketemu anak istri Ya, di rumah, ya, sore ya. udah ketemu lagi anak istri. Iya, Kalau benar, sekarang benar, ada, benar, Bang. Sekarang kita pagi keluar rumah, kadang anak tuh belum bangun. Kita Awak pulang anak lalu. anak lalu, iya, itu betul. bangun untuk kerja, pulang untuk tidur. Nah, itulah Betul, istilahnya. betul. Nah, yang ke Yogi juga aktif di Gerindra Dibilang aktif sih nggak terlalu. sebagai kader ya. Sebagai Kader iya aktif, iya ya. Tapi karena mungkin karena ikut Pak Andre, niat jadi caleg Gi. Mendaftar nggak sekarang Gi? Untuk saat sekarang belum, Bang. Belum ya. Belum benar. Kenapa? Kenapa? Kan kesempatan tuh nggak datang 2 kali lagi. Awak realistis aja, Bang. Hilang PT 100.000 saya masih rusuh, Bang. Hilang duit 100.000 kita, wow, duit hilang lu stres Kalian kan. pas siangan Pas siang hilang 200.000 stres. Nah, sekarang kita mau berpolitik. Politik itu ngabisin duit, Bang. Ya. Nggak ada ceritanya kita dapat duit banyak, nah, nggak ada, Bang. Itu politik tuh adalah ngabisin duit. Kalau cari duit jangan di politik. Ya, tapi kan Yogi ini bisa mendompang ya, membonceng pada Andre kan. Kan dapilnya sama. Dari Saulunto ini kan Sumbar Betul. 1. Apalagi tuh Saulunto nggak ada staf ahli Bang Andre, orang Saulunto cuman saya satu. Nah, kami itu bisa beruntung saya selling point itu, bisa jadi yang bisa dijual itu. Kenapa enggak gitu? Karena belum selesai dengan hidup tadi ya. Belum selesai dengan hidup, Bang. Masih banyak kebutuhan hidup yang belum terpenuhi. Ya kita belum merdeka lah secara ini. Secara finansial belum ya gitu. Ibaratnya Mungkin dulu, kemampuan pun mungkin belum lah ya untuk masuk ke ini ya. ibaratnya dulu awak masih pai merantau tuh, Bang. Misalnya awak pai merantau bawa motor Supra kan. Jadi pulang kampung masih pakai Supra, Bang. Ya, betul. Belum ada edit Alur frame and dua, Wak. make itu kalau itu kan. Nilai lebih wak belum ada di mata orang. Betul. Masih Yogi yang patang lo, Ya, sosok ya, nyalek ya, lo, betul, jago ya. Orang awak tuh kan murid tuh, Bang. Kecuali awak tiba lah dengan banyak PT ya kan, badan lah glowing, rancak segala Ya, macam ya, terawat. ya. Orang langsung, wih, kanti awak sih harum deh orang kampung tuh, Bang. Iya, betul. Kalau PT banyak mengerubung orang kawat dulu. Tuh, Bang. Nah, itu. Itu. Nah, berarti itu alasannya. Jadi menarik ya, Gi. Saya berbicara dengan beberapa teman-teman yang hari ini jadi caleg gitu kan. Gitu. Mudah-mudahan mereka dipercaya masyarakat lah ya, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi anggota DPRD, DPR RI. Karena seperti yang kita bilang tadi, idealnya anggota DPR itu ya seperti Pak Andre itulah. Apa ini nasi? Makasih Pak, lapa perik dan tipu nasi. Pak. Terima kasih Pak. Nah, ada beberapa lagi satu hal lagi yang saya tanyakan Gi. Ini terkait tentang Pak Andre lagi dan Yogi lagi ya. Yogi yang ikut Andre melekat ini 3 ya. Ya. Yogi, Ardi, Bimo ya. Bimo sama lah tugasnya dengan Yogi, tapi kalau Ardi kan lebih pada pampri ya, pada pengamanan. Enggak, Bimo lebih sama Bang Ardi. Bimo dan Ardi sama. Justru Kalau Yogi yang lebih di media awak seorang. Yogi sendiri. Ya, dulu ada Zeki. Dulu ada Zeki kan ya, Zeki. Zeki itu mana sekarang Zeki? Zeki dia pulang kampung jadi staf di Dapil karena mertua beliau waktu itu lagi sakit. Jadi dia nggak mau kehilangan momen katanya kan dia. Bang saya izin mau pulang kampung. Nah, di situ Bang Andre itu nampak Bang Andre itu paibo, Bang. Oke. Kenapa? Gimana ceritanya itu? Si Yogi. Zeki itu dulu tiap hari kemana-mana sama dengan sampai kalian disebut Ipin dan Upin loh ya. Upin. Zeki dan Yogi ini dulu teman-teman itu 2 orang tim dokumentasi Andre yang oleh beberapa teman-teman di Dapil. Mana Ipin dan Upin? Ipin dan Upin tuh Zeki sama Yogi inilah. Gitu kan. Jadi Bang, si Zeki waktu itu dia ngadu ke Bang Andre kan, Bang, kayaknya Wak ingin resign Bang. Jadi Zeki itu dalam pikirannya resign memang benar-benar berhenti. Keluar dari Andre, tidak lagi memang bekerja. Bukan bagian dari Bang Andre kan. Terus ngapain Zeki pulang kampung ya? Disampaikanlah alasannya sakit segala macam. Zeki itu memang di dalam pikiran dia nggak pernah terfikirkan kalau dia tuh akan jadi staf di daerah di Dapil ya. Nah, oke lah kata Bang Andre kan. Mungkin Bang Andre kasihan. Udahlah Zeki pulang kampung, mungkin usahlah berhenti, Zeki tetap kerja sama Abang, tapi Abang gaji sesuai UMR di Sumbar. Ya. Zeki langsung shock dong. Serius Bang? Awak masih tetap kerja nggak sama menyangka Bang? dia kan gitu. Nggak menyangka dia. Disangkanya. Padahal Zeki waktu itu dia ayolah udah pulang berhentilah cari lu staff lain kan gitu. Dan Zeki pun dia mulai memikirkan tiba di kampung besok awak kok ke sawah lah, kok menggaji Iya. Rupanya masih tetap digaji. Iya, betul. Disitulah Bang Andre itu nampak ini orangnya paibo sebenarnya. Iya, dia secara dia paibo. Kalau sangat ngomong paibo, langsung, kalau ngomong langsung tuh memang ini tentang juga dulu. Ini tentang tapi
setelah keluar dari itu, nya terpikirnya tuh, iya juga nak preman kau nak. Ya, Nah, ya, betul. Gitulah Bang Andre itu, Bang. Oke. Yogi, ini Andre ini kan maju lagi jadi anggota DPR RI. Periode 2004-2029 ya. Kita berdoa sama-sama mudah-mudahan dia terpilih lagi ya. Amin. Karena ketika Yogi tadi, kalau tidak terpilih beliau ini, orang ini jadi anggota DPR, rugi besar Sumatera Barat. Rugi Sumatera Barat. Saya bisa mengatakan itu rugi besar Sumatera Barat. Kenapa? Rugi. Orang anggota DPR RI dari 14 anggota DPR RI Sumatera Barat ini, Andre itu, saya pernah menulis itu tentang Andre itu, pernah menulis tentang Andre di blog saya, nanti saya tampilkan. Andre itu menciptakan standar Standar baru. pertanggungjawaban anggota DPR terhadap pemilihnya. Betul. Tinggi sekali. Ya, tinggi beliau sekali. mengatakan standar Dia itu sudah mengatakan tinggi. itu. Kalau selama ini anggota DPR itu pulang ke Dapil pergi reses lalu balik ke Jakarta, lalu kemudian ada 1-2 aja yang tidak. Andre ini punya standar bahwa semua itu transparan, akuntabel gitu kan gitu. Dan terekspos secara baik di media, baik itu media sosial, media cetak, elektronik dan macam-macam platform media lah ya. Kita tahu di Twitternya, di Instagramnya apalagi gitu kan gitu. Nah, apa harapan Yogi kepada Andre? Ini yang terakhir, nih kita mau tutup ini gitu. Ya, betul. Lamo nak ngecek gue gila barang ini gitu kan gitu. Nah, apa harapan Yogi terhadap Andre Rosiade di pemilu 2024? Ini kan tugas berat ini. Andre ini anggota DPR, caleg DPR, RI, ketua partai juga, ketua partai Sumatera Barat. Dan hari ini dia menjadi, kalau kita lihat TV hari ini isinya Andre saja. Ya, Inyo saya dari pagi sampai malam, aneh TV go gitu. Itu kalau tidak ditolak Bang Andre, tiap hari Bang Andre itu. Ya kecil lah kan Andre bagi-bagi. Jadi lah, sekarang gitu. itu suruh Maggie kok gaya. Enggak, udah ditetapkan sama Bang Andre. Dia kan melalui satu pintu tuh Bang kalau untuk masuk TV itu. Siapa itu yang ngatur itu? Reza? Pak Supmi Dasko Ahmad. Pak Supmi Dasko komandan ya? Ya, ketua harian. Nanti tuh Bang Andre tuh udahlah, mungkin dia ngomong kan ke atasannya, saya 3 kali dalam seminggu. Jadi sekarang udah mulai 3 kali seminggu. Kalau dulu kan dia saja tiap hari Bang. mabuk ada lagi. Mabuk Bang. Tadi malam sih baru dari TV gua. Pernah tuh malam dari TV Nah, pulang itu satu. Ini kita lanjut ya gitu. Jadi dia ketua caleg, dia incumbent, dia caleg juga, dia ketua partai juga, dia jubir partai juga. Karena kan kita tahu Andre itu kan sekretaris fraksi Gerindra di MPR ya. Yogi belum tahu itu. Andre itu sekretaris fraksi Gerindra di MPR RI. Kalau ada sidang-sidang MPR, ketua fraksi Gerindra di MPR itu siapa? Ketua sekretaris fraksinya itu Andre Rosiade itu. Dan dia jubir juga Gerindra di MPR RI. Kenapa saya tahu? Karena waktu pertama kali dia jadi anggota DPR itu, saya kan udah dampingi dia. Saya duluan dari Yogi kan berapa bulan gitu. Lalu kemudian dia juga pasti nanti akan menjadi ketua tim pemenangan Prabowo. Pasti. Di Sumatera Barat. Otomatis. Jadi kali bu itu njala kawan ko bisu aku gitu kan gitu. Nasib dan nyopikian, nasib nyopikian lo, nasib Prabowo partai nyopikian lo, nasib caleg-caleg bawah nyopikian lo. Apa yang ingin Yogi sampaikan pada Andre Rosiade? Ini terakhir ya. Apa yang Yogi sampaikan pada Andre Rosiade? Satu harapan Yogi, lalu kemudian saran-saran Yogi. Mungkin ya biasalah kita staf ini ngasih masukan ke atasan. Apa lagi? Kalau saya satu aja, jago-jago lah kesehatan Andre. Sama Bang. Gimana coba Yogi apa? Jangan lupa istirahat, itu aja Bang. Oke. Kalau jabatan Dia bisa tidur nggak di mobil Andre ini? kayaknya enggak Bang. Enggak ya? Dia di nelpon aja tarik rajo di mobil tuh Bang. Dia teoto, kok aja tarik kok. nelpon. Alah. Dia memang beliau tuh laloknya di rumah, tiba rumah di kasur baru lalok gitu. Kalau di jalan enggak tuh lalok. Jadi apa Yogi saran Yogi tadi? Ya jago kesehatan, jangan lupa istirahat ya. Kalau bisa sih tim itu memang harus jalan Bang. Maksudnya enggak bisa Bang Andre jadi orang yang one man show gitu. Ya. Tim di dapil harus jalan, tim di Siko harus jalan. Jadi Bang Andre itu harus bisa membagi kepercayaan ke orang-orang yang di bawahnya. Didistribusikan ya di pekerjaan itu. Sistem harus jalan. Sistem harus jalan. Nah, jadi ini kan sistem sudah jalan sebenarnya kan? Jalan sih Bang. Cuman Bang Andre
pengen juga nyo yang terjun langsung kan. Ya mungkin dia lebih untuk make sure bahwa itu terdeliver dengan baik dan Ya, terkerja cuman kan dengan baik. dampaknya ke beliau sendiri bang, beliau jadi kurang istirahat, jadi kelelahan. Orang kalau lah kelelahan kurang istirahat bawaannya Cik beda. Kuniang lo nyoba ko lagi. Kuniang, ya. Itu. Jangan sampai Cik Kuniang lo Andre ko. Nah itu, wah sementara wak berharap bang Andreko harus selalu ada di dunia politik di Republik Indonesia tuh, Bang. Sebagai representasi orang Minang yang ada di pusat. Betul. Nah, dan awak bang justru secara pribadi awak tidak terlalu support Bang Andre untuk jadi gubernur. Justru awak support Bang Andre itu jadi menteri bang. Ayo tuh. Aku gubernur goncak jadi nasional ya. Jadi menteri ya, betul. Cuman mungkin untuk kesempatan beliau jadi menteri itu tuh agak berat karena senior banyak yang harus dilewati, kecuali lah permintaan langsung besok misalnya seandainya Pak Prabowo jadi presiden. Udah Andre, itu jadi menteri gua aja. Itu beda cerita kan. Gitu, karena ya dari beberapa saya sebut gini Pak Prabowo jadi presiden ini beberapa kali survei yang ditampilkan itu kan memang Pak Prabowo ini berada di posisi yang lebih banyak teratasnya daripada calon yang lain ya, daripada dua kandidat yang lain. Betul. Kita tentu berharap bahwa tahun ini tahun depan ya, tahun 2024 Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo. Yang katanya dia juga kan kita tahu nih Pak Prabowo ini bilang saya tuh ingin mewakafkan diri saya untuk Republik ini. Amin lah, membana dan gitu kan, repet lah sekali kok gitu kan kita. Nah, Yogi, terima kasih bincang-bincang kita 30 menit lebih 30 menit ya kan gitu. Dari pengalaman Yogi pindah dari Jakarta. Tapi masih main band kadang-kadang masih ya? Oh, enggak. Gitar udah dijual gitu ya? Gitar udah jual semua. Apa lagi yang tinggal? Sound system semua, pedal efek, habis. Tapi teori-teori masih ada di kepala. Teori-teori masih. Itu pakai apa dulu? Pakai Fender dulu ya kalau nggak salah ya? Ibanez atau Fender? PRS. Terus pedal efek, lengkap dulu bang. Udah dijual semua itu? Pernah awak itu recording, bikin demo lagu, sealbum. Pernah juga aransemen lagu. Ya, bikin cover-cover. Lumayan lah dulu kan. Saya nonton dulu video Kuali itu lumayan bagus ya. Dan Yogi pernah ngiringin saya nyanyi juga di Solunto ya? Pernah ya. Vokalis handal kita derolis Pak. Selera kita tua gitu kan. Iya. Saya kan gitarolis yang versi KW yang Parang Peyamannya ini. Gitu. Iya. Jadi apapun itulah bang hobi kita. Kalau kita bisa memanfaatkan hobi itu di tempat yang positif, pasti hasilnya akan bagus bang. Dan menghasilkan uang. Dan secara tidak langsung bang, saya itu karena musik lah saya banyak kenal sama orang-orang penting bang. Termasuk dengan Andre? Enggak, kalau bang Andre udah beda. Andre beda. Dengan musik, ya ada juga sih korelasinya sama musik, cuman mungkin nggak secara langsung ke bang Andre. Iya, betul. Karena musik saya bisa dulu kerja di Pemko di Solunto. Honorer ya dulu ya? Honorer, pernah kenal sama orang-orang penting di kota itu. Dekat juga sama si Zeki tadi. Zeki itulah yang ngajak ke Siko bang. Oh iya. Salah satunya mungkin karena musik, karena sering tampil, sering nampak adiknya, wartawan beliau kan. Zeki yang meliput ya? Zeki yang meliput, nah kira kenalan. Ya itulah, karena hobi bang. Jadi apapun hobi itu asal positif kayaknya kalau bisa dimanfaatkan dengan maksimal, pasti akan lancar. Amin, mudah-mudahan. Sukses Yogi. Yap. Saudara-saudara, ini saya ulangi lagi, ini Yogi Ramon. Ini Bang Bapak dua anak. Saya juga bapak dua anak. Masih cewek aja dua-duanya. Kita sama-sama anak Yogi cewek juga dua-duanya. Saya juga cewek dua-duanya. Nggak bisa kita berusaha besaran nih. Iya. Kacau tuh baca. Buat anak berusia cek lagi nak laki-laki bisa besaran enggak mak itu kan. Baca tuh agak miring ke kanan ke kiri itu. Enggak tanya tahu baca tapi Allah mengatur semuanya, kita punya rezeki dari Allah kan gitu. Sukses selalu Yogi, lancar kuliahnya, lancar pekerjaan, jaga kesehatan, dampingi Andre Rosiade sampai jadi menteri. Selamat jadi menteri nanti Pak Andre Rosiade. Amin ya rabbal alamin. Hidup Pak Prabowo. Hidup Andre. Hidup Gerindra. Baju nak sekompet lah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kita tutup vlog ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Salam hormat untuk kita semua. Saya Bobi Lukman. Saya Yogi Ramon Setiawan. Sampai jumpa di cerita kita berikutnya.